Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang isi hati dia hari ini yang ingin dia ungkapkan kepada kamu pada tanggal 6 Agustus 2023. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarot. Oke, dianya siapa boleh kalian fokuskan. Aku akan mencoba menarik energi dia, orang yang kalian fokuskan ya. Oke, kita mulai aja. I feel even though we are apart, ya. Jadi dia selalu merasakan keberadaan kamu di sisi dia, walaupun kalian udah berpisah, walaupun kalian sudah nggak punya hubungan lagi, ya udah jadi mantan kayak gitu. Dia tetap merasakan kamu selalu berada di sisi dia, selalu berada di sekitar dia, selalu berada di dekat dia. I pray myself inward to forget you. Oh, dia nggak bisa ngelupain kamu ternyata ya. Makanya di sini dia selalu bekerja keras untuk bisa teralihkan pikirannya dari kamu kayak gitu. I'm becoming a better person. Ya, dia ingin menjadi manusia atau seseorang yang lebih baik lagi deh. Sebelum mungkin dia nanti ke kamu, datang lagi ke kamu, ya dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. I hope that you can forgive me one day. Ya, aku berharap kamu bisa memaafkan aku suatu hari nanti. We both know I'm not the one for you. Kita berdua tahu aku bukan satu-satunya untukmu. Jadi dia merasa bahwa kamu itu banyak pilihan ya, dan dia juga menghargai keputusan kamu kalau misalkan dia bukanlah seseorang yang nantinya akan kamu pilih kayak gitu, karena ya dia berpikir bahwa kamu punya hak untuk memilih seseorang yang pantas untuk kamu jadikan pasangan kamu kelak kayak gitu. Ya walaupun aku nggak bisa gitu dengan ikhlas menerima kamu dimiliki seseorang gitu, tapi ya dia sadar diri gitu ya, dia sadar diri ada sesuatu yang membuat kalian situasinya bisa jadi seperti ini. Ya bisa dibilang orang ini sadar diri lah ya. Dia tidak ingin memaksakan kehendaknya kepada kamu. Oke, aku satu lagi deh. I know I was a distract from your pain. Ya, dia tahu kalau dialah yang bisa uh, memulihkan ataupun membangkitkan rasa sakit dan memulihkan rasa sakit. Jadi sebenarnya dialah penyebab ya, penyebab rasa sakitmu kayak gitu ya. Kemudian untuk kartu tarotnya. Ada The Star Reverse, ada The Empress, Two of Pentacle, The Hangman, The Hangman, kemudian Ace of Cups. Ya. Ya, jadi isi hati dia hari ini yang ingin dia ungkapkan ke kamu adalah hari ini kayaknya aku kehilangan kamu deh. Kayak gitu ya. Kamu udah bisa move on dari dia kayak gitu. Dia melihat kamu udah pergi jauh dari dia dan kamu itu udah bisa bahagia tanpa dia. Jadi di sini dia merasa bahwa dia hari ini kayaknya kehilangan kamu. Ada potensi kamu benar-benar pergi dari dia dan dia kehilangan kamu. Kemudian pesannya dari The Star ya itu adalah kalau dia memang masih mau memiliki hubungan dengan kamu, perbaiki hubungan ini ya, perbaiki dengan cara apa ya, komunikasi ya, dijelaskan ya, ada suatu effort, harus adanya suatu tindakan ke kamu gitu ya. Dia harus bisa menghilangkan
masalah-masalah buruk yang pernah terjadi di antara kalian, ya entah itu dengan cara konfirmasi, kenapa masalah ini terjadi, ya mungkin ini gara-gara dia dan dia harus bisa menjelaskan kenapa, kenapa gitu ya dia nggak menyelesaikan masalah ini dengan kamu kayak gitu. Intinya harus adanya kembali untuk saling percaya ya dan membuat kamu itu percaya lagi sama dia kayak gitu ya. Jadi aku ngelihat di sini memang dia udah nggak berani gitu loh datang ke kamunya. Makanya pesan dari The Star adalah itu. Cobalah untuk dia untuk effort datang ke kamu, ngejelasin, coba gitu ya. Dan dia hanya berpikir sekarang tuh ya isi hati dia sekarang ke kamu itu ya, aduh aku udah kehilangan kamu, kamu udah jauh banget dari aku, kayaknya kamu nggak akan lagi deh kembali sama aku. Itulah isi hati dia yang dia rasakan dan ingin dia ungkapkan ke kamu. Kamu benar-benar udah bisa bahagia ya tanpa aku kayak gitu. Jadi intinya kamu itu udah makin jauh dari dia dan kayaknya nggak bakalan lagi kamu bisa memaafkan dia, nggak bisa lagi kamu balikan sama dia. Nah, tapi The Star itu ya itu pesannya adalah ya kalau kamu masih mau memiliki hubungan dengan dia masih mau memiliki hubungan dengan kamu, ya Tuhan akan membantu proses itu. Tapi dianya harus ada effort, harus ada tindakan ya untuk memperbaiki hubungan ini, untuk menjelaskan semuanya masalah yang telah terjadi ya. Dan di hati dia, kamu itu adalah like empress, seseorang yang penuh dengan kasih sayang, seseorang yang penuh dengan apa namanya, apa tuh namanya, kalau memberikan pelajaran gitu ya, dan orang yang bisa membantu dia untuk tumbuh menjadi orang yang lebih dewasa, untuk lebih sadar lagi siapa dia dan posisi apa yang dia miliki sekarang seperti itu. Intinya dia bisa belajar untuk tumbuh dari kamu kayak gitu ya. Baik itu secara spiritual, emosional, dan dia melihat di sini kamu itu orang yang mengayomi, orang yang apa tuh kalau mendidik ya, mendidik dia ya, kamu itu penuh dengan kasih sayang. Dan kalau dilihat dari secara ekonomi ataupun finansial ya, kamu itu kayaknya anteng-anteng aja gitu ya, kamu itu mapan, kamu itu kayak nggak pernah punya masalah dengan keuangan kayak gitu. Jadi di sini dia makin suka deh sama kamu. Kamu orang yang mandiri, kamu orang yang berwibawa, kamu orang yang penuh dengan kasih sayang ya. Jadi kamu bukan orang yang ketergantungan dengan pasangan. Nah, itu yang membuat dia lebih lagi suka dari kamu ya, karena kamu mandiri. Dan satu lagi, dia berpikir bahwa kamu itu benar-benar seseorang yang keibuan. Ya, tapi bukan berarti dia menganggap kamu seperti ibunya, tapi kamu itu seorang wanita yang berjiwa keibuan. Jadi kamu itu udah pantas gitu ya kalau dia jadikan pasangan dia kayak gitu. Karena dia di sini lebih menginginkan seorang pasangan yang ingin berkomitmen dengan dia. Walaupun ya aku lihat di sini banyak permainan yang dia lakukan terhadap kamu ya. Dan salah satunya adalah gini, dia kayak belum yakin gitu ya, belum yakin untuk bisa berkomitmen dengan kamu. Kenapa? Karena di sini dia masih lebih memprioritaskan diri dia dengan pekerjaan dan mencari finansial yang mapan gitu. Karena dia berpikir gini, kalau misalkan dia nantinya siap untuk berkomitmen atau ya oke sudah menemukan seseorang yang menurut dia pantas kayak gitu menjadi pasangan dia, eh dia harus bisa bertanggung jawab secara materi, terutama ya, baik itu emosional, spiritual, dan juga materi. Nah, karena di sini aku lihat dia memang secara materi itu memang lagi berusaha banget ya, lagi berusaha. Makanya di sini dia kemarin itu sempat membuat hubungan kalian itu jadi renggang karena dia sibuk sama pekerjaan, dia mengabaikan kamu di sini. Jadi karena di sini ada tuh of Pentacles tegak, berarti dia masih masih juggling ya, masih bingung. Di satu sisi dia pingin segera apa mengesahkan hubungannya dengan kamu, tapi di satu sisi lainnya dia masih belum bisa mapan secara materi. Ya dia masih butuh perjuangan untuk mendapatkan pundi-pundi uang kayak gitu. Jadi dia di sini lebih memprioritaskan yang menurut dia itu untuk masa depan dia lebih baik ya,
Berarti dia harus lebih memilih untuk mencari uang daripada harus mempertahankan hubungannya dengan kamu. Kayak gitu ya. Makanya di sini hubungan kalian itu ya udah berpisah ya. Karena ya memang dia belum siap secara materi kayak gitu. Dan setelah dia berpisah sama kamu justru malah penuh dengan kekecewaan, penuh dengan penyesalan ya. Ya, jadi udah Two of Pentacles, dia memang lebih memilih untuk memprioritaskan masa depan dia, terutama finansial dia. Jadi dia mengabaikan kamu, terus dikonfirmasi lagi nih dengan The Hangman. Jadi memang dia ini orang yang nggak mau terburu-buru untuk mengambil suatu tindakan ya, terutama tentang percintaan. Jadi kalau misalkan dia berpikirnya logis ya, dia berpikirnya logis. Kalau memang misalkan dia ingin memiliki hubungan, suatu komitmen, ya dia harus mapan dulu secara materi agar dia bisa membiayai kamu, bisa memenuhi semua kebutuhan kamu, ya. Secara materi intinya tidak kekurangan ya ketika nantinya dia sama kamu. Makanya di sini dia untuk mengambil suatu keputusan terhadap kamu ataupun mengambil keputusan tentang apapun itu dia tidak mau terburu-buru. Dia akan menunggu kapan waktu yang tepat itu akan datang gitu ya. Jadi untuk itu ya ya udah dia memang sibuk dulu lah untuk kerja kayak gitu ya. Dan ya udah mengumpulkan pundi-pundi uang, menstabilkan finansial dia seperti itu sih. Dan sambil dia berproses secara finansial, dia juga sebenarnya masih memantau kamu di sini ya, memantau kamu. Karena dia melihat kamulah pasangan yang menurut dia itu uh, berkualitas ya, memiliki value yang sesuai dengan kriteria dia. Jadi dia nggak pengen kamu itu direbut orang lain. Jadi di sini dia masih memantau kamu. Walaupun terlihatnya dia itu cuek, dia itu kayak udah nggak peduli sama kamu, udah melupakan kamu, tapi sebenarnya The Hangman ini dia masih ingin tahu kabar dan ingin tahu kamu seperti apa, kayak gitu ya. Dan aku lihat memang di sini inilah proses atau fase di mana eh, kalian itu sedang diuji tentang romansanya ya, tentang romansanya. Kalau kalian itu bisa gitu melewati ini, ada kemungkinan ya Tuhan akan membantu kalian memberikan jalan ya, memberikan jalan kalian bisa bersama. Karena memang ini sebenarnya nggak cuma di kalian aja, sebenarnya di semua ya, hampir semua pasangan uh, yang ingin dipersatukan dalam suatu komitmen memang harus melewati fase ini, yaitu fase di mana di satu sisi pasangan itu materinya drop gitu ya atau jatuh gitu atau memang lagi membangun finansial dan di satu sisi pasangannya itu mungkin juga sama atau mungkin juga sedang memfokuskan yang lain kayak gitu tapi secara koneksi batin kalian itu dibuat serindu-rindunya setakut-takutnya untuk saling kehilangan. Nah jadi memang inilah fasenya tapi nanti ada saatnya ketika kalian sudah mengalami ini entah berapa lama ya dan kalian udah sadar ternyata apalah yang lebih penting dan apa yang menjadi prioritas kalian yang lebih utama ketika kalian dipisahkan itu kalian sadar. Nah, disitulah Tuhan akan bekerja membalikkan semuanya ya. Jadi secara finansial akan membaik, kemudian kalian akan dipertemukan kembali gitu. Tapi untuk sekarang fasenya memang seperti ini. Uh, Dia lebih disuruh untuk fokus dulu sama finansial kayak gitu ya. Dan kemudian Ace of Cup. Ya, dan di sini ada Ace of Cup ya. Jadi memang fasenya seperti ini. Tapi nanti aku bilang tadi kan ketika kalian udah sadar, setelah kalian misalkan mana yang menjadi prioritas kalian setelahnya, kalian akan disatukan kembali. Nah, disitulah di saat kalian disatukan kembali, perasaan kalian itu akan lebih segar, lebih bergairah lagi gitu ya. Dan mungkin nggak semua mungkin ya nggak semua dari kalian akan kembali lagi dengan mantan tapi mau bagaimanapun hati-hati karena di sini kalian memang kayaknya ditakdirkan untuk bersama mantan gitu ya jadi walaupun kalian nanti berhubungan dengan seseorang yang baru dengan seseorang yang fresh gitu ya beda dengan
hubungan kalian dengan mantan gitu, hati-hati hubungan kalian itu sebenarnya rapuh gitu ya, rapuh. Jadi perlu adanya perjuangan. Jadi walaupun kalian tidak menginginkan lagi dengan mantan gitu ya, oke, kalian lebih memilih untuk dengan orang baru. Itulah pesannya ya, Ace of Cup. Kalian memang akan bertemu dengan seseorang yang akan memberikan perasaan segar dalam percintaan ya, akan lebih sesuai dengan keinginan kalian tuh ya. Tapi hati-hati, hubungan kalian itu juga rapuh, jadi perlu adanya secara paralel di antara kalian untuk sama-sama sejajar memperjuangkan hubungan kayak gitu ya. Kalau memang hubungan ini akan kalian tindak lanjuti, karena disinilah isi hati dia. Dia melihat kamu tuh udah jauh, kayaknya kamu tuh udah ada pasangan baru deh kayak gitu. Makanya di sini Ace of Cup, bisa jadi ceritanya nanti kamu didatangkan dengan orang baru ya, atau mungkin dia di sini didatangkan dengan orang baru. Intinya di antara kalian akan didatangkan orang baru, itu sebagai salah satu ujian juga untuk kalian ya. Jadi sebenarnya yang mana nih, mau orang baru atau orang lama nih? Jadi akan adanya pembanding di antara kalian berdua ya. Kalau misalkan kalian lebih srek dan mau memperjuangkan ke orang baru, ya berarti nanti Tuhan akan membuat itu sesuai dengan keinginan kalian. Tapi memang harus ini ya, harus memang kamu benar-benar mau berjuang dan memang benar-benar sukanya sama si orang baru gitu, bukan karena kalian ingin lari dari dia gitu. Jadi kalian menipu perasaan kalian, ya udah deh karena ini ada orang baru nih, daripada gue balikan kayak gitu ya. Ini naif ya, naif gitu. Jangan seperti itu. Memang benar-benar tulus mau mencintai orang baru dan memang mau mengelola hubungan dengan orang baru. Jangan naif kayak gitu ya. Kalau memang belum bisa move on, ya lebih baik jangan dulu dengan orang baru ya. Perbaiki aja dulu dengan si mantan, atau maafkan dulu aja mantannya kayak gitu ya. Baru kamu nanti memulai dengan orang baru, agar orang baru kamu ini nanti yang datang tidak tersakiti juga oleh kamu. Sehingganya kan aku bilang hubungan baru kalian ini itu sangat rapuh. Ingat, sangat rapuh ya. Oke, jangan saling menyakiti. Dia juga berpikir bahwa kayaknya kamu udah ada yang baru deh, karena kamu udah mulai jauh dari dia gitu ya. Aku akhiri untuk pembacaan kali ini. Dan zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Untuk energi yang paling kuat di sini ada Aquarius, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Oke, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.